Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Gina Padilla, mahasiswa Universitas Al-Ghifari semester 1, program studi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris yang berjudul Subject Verb Rules. Kita langsung mulai saja. Nah, jadi subject verb rules ini kita sebut saja sebagai aturan. Langsung ke tips yang ke-1 atau aturan yang ke-1, amati kalimat soal apakah sudah memiliki unsur subjek dan predikat atau belum. Bila belum ada unsur subjek, lengkapilah kalimat soal dengan fungsi subjek. Bila belum ada unsur predikat, lengkapilah kalimat soal dengan fungsi predikat. Bila belum ada unsur baik subjek dan predikat, carilah opsi yang memiliki unsur subjek dan predikat. Di sini ada fungsi subjek dapat terbentuk dari person atau noun, yaitu nama orang atau benda. Yang kedua, pronoun, yaitu kata ganti orang atau kata ganti benda. Yang ketiga ada gerund, yaitu kata kerja berakhiran ing. Yang keempat yaitu noun clause. Nah, selanjutnya ada fungsi predikat dapat terbentuk dari to be. Yang kedua modal plus verb one atau be. Nah, yang ketiga verb one atau verb two. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada the sun bla 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 vast amounts of gas. Nah, jawaban yang tepat itu terdapat di opsi A. Kenapa? Karena kalimat soal tersebut belum memiliki unsur predikat. Nah, dari opsi yang tersedia itu, yang dapat bertindak sebagai predikat adalah yang A, yaitu verb one atau kata kerja ke-1. Di sini ada tips yang kedua atau aturan yang kedua, yaitu untuk subjek. Hindari pemakaian awalan preposition. Preposition itu seperti with, in, at, dan lain-lain. Yang kedua, hindari pemakaian awalan relative pronoun, seperti who, whom, whose, which, that. Nah, yang ketiga, hindari pemakaian awalan conjunction. Conjunction itu contohnya when, but, and, as, dan lain-lain. Kita langsung saja ke contoh. Di sini ada contoh soal adopted the decimal system of coinage in 1867. Nah, jawaban yang tepat itu terdapat di opsi A, yaitu Kanada. Jadi, Kanada adopted the decimal system of coinage in 1867. Tips yang ketiga atau aturan yang ketiga untuk predikat. Yang ke-1, hindari pemakaian pronoun. Pronoun itu kata ganti yang mengulang subjeknya. Nah, yang kedua, hindari pemakaian awalan preposition. Yang ketiga, hindari pemakaian awalan conjunction. Yang keempat, hindari pemakaian awalan relative pronoun. Yang kelima, hindari pemakaian verb ing bila tidak diawali to be. Pasti kalian sudah mengetahui ya contoh to be itu seperti apa. Jadi contoh to be itu seperti is, am, are, was, were, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu hindari pemakaian verb 3 bila tidak diawali to be atau have, has, had. Langsung saja ke contoh soal yang ke-1. Di sini ada the president bla 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 the election by landslide. Jawaban yang tepat itu terdapat di opsi A, yaitu won. Kenapa enggak yang B? Karena ya di aturannya itu kan sudah dijelaskan. Hindari pemakaian pronoun yang mengulang subjeknya atau hindari pemakaian kata ganti yang mengulang subjeknya. Jadi yang B ini itu kan he won. Nah, he ini itu termasuk kata yang mengulang subjeknya. Jadi he di sini itu mengulangi the president itu. Seperti itu. Kita lihat soal yang kedua. Di sini ada Arizona bla 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 very dry climate. Nah, jawaban yang tepat itu terdapat di opsi A, yaitu has. Kenapa enggak yang B? Di aturannya kan sudah dijelaskan ya. Hindari pemakaian verb ing bila tidak diawali to be. Nah, yang opsi yang B ini itu memakai
verb ing tetapi tidak diawali dengan to be. Jadi yang B salah. Yang C juga sama ya kayak yang B. Tidak diawali to be tetapi memakai kata kerja yang berakhiran ing. Nah, kalau yang D ini itu sama salah karena di aturannya kan hindari pemakaian awalan preposition. Preposition itu seperti with, in, at, dan lain-lain. Jadi B, C, dan D ini tuh salah. Yang tepat itu yang opsi A. Kita langsung ke tips yang keempat atau aturan yang keempat. Bila unsur subjek dan unsur predikat sudah hadir, jangan memilih yang bertindak sebagai unsur subjek dan unsur predikat lagi. Di sini ada contoh. The child bla 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 playing in the yard is my son. Nah, jawaban yang tepat itu terdapat di opsi A. Karena kalimat tersebut sudah memiliki unsur subjek dan unsur predikat. Unsur subjeknya itu yaitu the child. Nah, unsur predikatnya itu is. Maka jangan pilih kata yang bertindak sebagai unsur subjek lagi. Di sini ada ya yang opsi C. Opsi C itu he. Nah, he ini itu kan bertindak sebagai unsur subjek ya. Jadi yang opsi C ini itu salah. Dan jangan memilih kata yang bertindak sebagai predikat seperti is, was. Nah, di sini kata yang bertindak lagi sebagai predikat itu terdapat di opsi B dan D yaitu is dan was. Jadi, jawaban yang tepat untuk contoh soal itu yaitu yang A. Tips yang terakhir atau aturan yang kelima ini, frasa atau klausa yang diapit koma umumnya hanya berfungsi sebagai informasi tambahan atau penjelasan. Maka, bila terdapat frasa atau klausa yang diapit koma, abaikan saja. Ingat, yang menjadi subjek adalah kata yang hadir sebelum frasa yang diapit koma. Dan yang menjadi predikat adalah kata setelah frasa yang diapit koma itu. Kita lihat contoh soal di sini. The Adriatic Sea, which lies between the coasts of Italy and Yugoslavia, bla bla bla, the Mediterranean Sea. Di sini jawaban yang tepat itu terdapat di opsi D. Karena klausa which lies between the coasts of Italy and Yugoslavia itu hadir di antara koma. Jadi itu abaikan saja. Nah, yang menjadi subjeknya itu di sini the Adriatic Sea. Dengan demikian, kalimat soal belum memiliki predikat. Fungsi predikat itu dipenuhi oleh opsi D. Dengan to be-nya itu is. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.